Hari ini, ibu saya meninggal. Hari ke-7 jenazahnya disemayamkan. Aku memutuskan dengan pacar yang pura-pura miskin, Su Chengyu selama 1 tahun. Untuk putus. Ai Greco, minum. Chengyu. Kenapa dia di sini? Changyu. Pacarmu tahu nggak, sebotol anggur Lafite yang kamu minum sama dengan gaji 3 tahun dia? Uang Ibu Chen Suyan, dan uang hasil kerja 3 pekerjaan. Selama ini, semuanya, dikasih ke aku. Aku agak ingin menikah dengannya. Jadi dia bilang, papanya punya utang judi, dan tidak sengaja nabrak mobil Rolls Royce. Ichiu Simiwa Ujin Biwedaku. Awal jatuh cinta, selalu manis. Tapi lama-lama, baru kelihatan sifat aslinya. Kamu orang kaya. Kalau sampai salah pilih, dia nanti mengincar harta. Gimana? Sini. Uang ini, bawa dulu buat ibu. Utangku udah, Byron Shout Sunfeng. Sekarang aku tahu, aku nggak penting dari ibumu. 7 hari lalu kamu ngapain? Ibu Suyan sakit. Mau ambil gaji yang disimpan di sini, buat biaya pengobatan. Ibu-ibu seperti Ibu Suyan, Yang membesarkan anak sendirian, biasanya punya rasa posesif ke anak laki-lakinya. Selalu saingan dengan menantu cewek. Hah? Sekarang ibunya sakit. Harus lebih diuji. Lihat siapa yang lebih penting, ibunya atau di hatinya. Sayang, uangmu yang kusimpan, beko kepakai dulu. Nanti urusan selesai, aku cari dana lagi buat operasi ibumu. Jangan marah ya. Sayang, kenapa diam saja? Uangnya buat ibuku dulu. Aku cuma mau lihat sikapmu. Ternyata kamu nggak ragu sama sekali. Chen Suyan, aku salah nilai kamu. Uangnya sudah kukembalikan. Masih merah? Tahu nggak 7 hari ini terjadi apa? Chen, operasi ibumu dijadwalkan besok. Segera bayar biaya rumah sakit. Baik. Hari ini, aku pasti akan mengumpulkan biaya operasi. Menggunakan uang teman, melihat dunia luas, hindari hidup suram. Su Chengyu. Tenang saja, meski harus pinjam uang, biaya operasi pasti terkumpul. Suyan. Ibu tak ingin memberatkanmu. Bu. Suyan. Ibu tak mau menyusahkanmu. Jalani hidupmu dengan Yue. Bu, bangunlah. Bu. Mar-mar kenapa? Aku hanya ingin sikap yang jelas, salahkah?
Lagi pula akhir-akhir ini, apa yang mungkin terjadi? Xiao Chunfeng bilang kau meminjam uang. Operasi ibu sudah selesai, tak ada yang terhambat. Kamu masih mau bertengkar? Dia bicara apa langsung kau percaya? Tahukah kau, aku dan Xiao Chunfeng tumbuh bersama. Dia selalu menyukaiku. Tapi aku memilih bersama. Tahukah betapa sulitnya meminjam uang dari Xiao Chunfeng? Sudah begitu. Kau. Awalnya ingin ke rumah sakit, menjaga ibumu. Tapi dengan sikapmu aku urung pergi. Bu. Maafkan aku. Tak bisa memenuhi wasiatmu. Jenazah akan disemayamkan 7 hari. Aku harus mengurus ibu untuk pemakaman. Kakak, kenapa kau pergi duluan? Keponakan. Tabahkan hatimu. Kami melihatmu tumbuh besar. Ibumu sudah tiada, paman-paman tetap di sini. Benar? Benar. Terima kasih para paman. Hal sebesar ini. Pacar MU tak datang. Tabungan ibumu dulu, dikasihkan ke ayah Su Chengyue. Cuma untuk tanda tangan, pernyataan putus hubungan. Bebaskan dia dari penderitaan. Uang muka rumahmu juga, dikasihkan ke Su Chengyue. Ganti rugi kecelakaan, yang dulu. Makanya, ibumu sampai rela, tinggalkan uang untuk kalian. Memelai. Tapi dia, bahkan tak, antar ibumu terakhir kali, mau datang. Apa dia tidak punya nurani? Benar, keterlaluan. Tak boleh begini. Bagaimana jelaskan ini? Simua ini Rongkana Su Chengyu, Demi Kalamat, uang di mana, cinta di situ. Dia tebar kebohongan uji ketulusanku. Ujian berkedok cinta. Habiskan tabunganku dan ibu. Ibu. Maafkan anakmu. Ibu kerja keras, siang malam untukku. Sampai jatuh sakit. Ibu meninggalkanku, hanya untuk tinggalkan uang. Agar kami berdua, hidup tenang. Tapi ibu tak tahu sampai akhir. Su Chengyu itu kaya. Ibu tak perlu korban diri. NAK. Pacarmu tak datang ya sudah. Kami yang antar ibu. Dia pasti datang. Aku telepon dia dulu. Su Chengyu. Harap kau antar ibu terakhir kali. Biar paman, hatinya tenang. Su Chengyu, bisa datang ke sini? Ibuku. Sudah kukatakan, aku tak mau datang ya sudah. Legipula aku kerja, shout Sunfeng Temengku, tapi utang pada harus segera dilunasi. Kalau kamu hanya mau pinjam uang untuk ibumu, tidak mau bantu aku. Ya aku harus berusaha sendiri. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Yang terpenting hari ini adalah Xiao Chunfeng yang berulang tahun. Jangan ada yang ganggu ultahnya. Ayo minum segelas. Ayo, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Berselang.
Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun untukmu. Shangju, pacar kamu tadi meneleponnya? Apa aku mengganggumu? Mana mungkin Tuan Xiao mengganggu. Yang mengganggu justru dia. Nona Su benar. Harus diabaikan dulu. Dia cuma orang kampung. Berani bikin Nona Su marah. Tepat, ibunya itu. Pantaskah dilayani Nona Su? Layakkah dia? Sudah cukup. Ayo potong kuenya. Jangan telepon lagi, paman mungkin sudah tahu. Kalian putus. Ini semua takdir. Bukan salahmu. Tapi kamu harus tetap kuat. Baru ibumu bisa tenang. Paman, LNAK. Kami antar ibumu. Dikeberkan dengan layak. Ayo pergi. Ibu. Ada apa Shangju? Apa kamu tidak merasa, Suyan akhir-akhir ini, berbeda dengan sebelumnya? Apa bedanya dia? Jangan dipikirkan. Ayo kita lanjut main. Kalian main dulu. Aku ke toilet dulu. Masih memikirkan Su Chengyu. Tidak. Lebih ikhlaslah nak. Jika arwah ibumu ada di surga, pasti tak ingin melihatmu begini. Karena kamu dan Su Chengyue. Su Chengyu, akhirnya kamu telpon balik, tapi sudah terlambat. Halo, ada apa? Apa ibumu kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa telpon aku terus? Sengaja bikin aku khawatir. Chen Suyan, kamu sekarang beda dengan yang dulu. Aku sampai curiga. Maaf. Tak akan terulang lagi. Hello. Tak akan pernah lagi. Gini caranya menghibur pacar? Chen Suyan, kamu keterlaluan. Ani. Dia masih sama seperti dulu, nunggu aku yang minta maaf. Tapi kali ini, aku tak akan berbaikan lagi. Sebelum check out, ambil barang-barangnya. Kembalikan semuanya. Kasih aku minum juga. Aku juga mau. Hai. Dasar kamu rakus. Mau berebut minum sekaleng cola denganku. Jangan-jangan kamu sengaja hematin uangku ya? Humph. Aku ambilkan segelas ya. Hei, ini bukan buat hemat uang. Ini demi kesehatan. Baiklah, mari. Kalau sejak awal, dia anak konglomerat. Takkan berkhail tentang masa depan. Aduh. Ada APA, panci meledak, tak apa, tidak masalah. Karena, cinta timpang begini, pasti berakhir sia-sia.
Bagai cinta yang dibangun dusta, berdasar ujian bohong, masih layak disebut cinta? Sudahlah kita hentikan. Chen Xuyen, maksudmu apa? Aku akan pindah. Kamu mau pindah? Kenapa tak bilang duluan? Bahkan barang-barangku, kau bungkus sendiri. Aku rela menemani. Di kontrakan kumuh ini, sudah jadi, pengorbanan besar. Betul. Keberatanmu di sini, di kontrakan kumuh ini, sudah luar biasa. Hanya karena ambil uangmu, tak bisa bayar sewa. Bayarlah aku yang bir. Perlu sampai pindah, aku tak mungkin ikut ke tempat lebih kumuh. Kamu tak perlu pergi. Aku yang pindah. Kau mengusirku? Chen Xuyen. Sejak kapan kau menjadi tak bisa diajak bicara? Tahukah kau, dia kaya raya, selalu ngejar aku, tapi aku pilih kau. Kini kau perlakukan aku begini. Mungkin dusta yang terlanjur. Sampai kau percaya sendiri. Tapi Su Chengyu. Aku tak hanya tahu dia kaya, tapi juga tahu, kamu juga tajir. Chen Xuyen, aku salah menilaimu. Bawa aku pulang, jika ada yang tak hargai perjuangan, lebih baik aku kembali ke hidupku semula. Pergi ke Villa Linghumu. Aku akan antarkan kopermu ke bawah. Chen Xuyen kau. Bahkan kau merengek padaku. Aku tak akan kembali. Dulu di matamu, aku pasti terlihat sangat bodoh, ya? Kita ini, cari kontrakan murah dulu. Nanti saat DP terkumpul, pasti beli apartemen dengan elevator. Agar kau tak perlu naik turun. Jangan kau bohong padaku. Kutunggu rumah pernikahanmu. Baik. Kita akhirnya berjalan di jalan berbeda. Serahkan padamu. Mengirim barang rongsokan ini ke sini. Tu apa? Selamat tinggal. Tunggu. Kalau putus, putus total. Selama ini, uang yang kau habiskan untuk Cheng Yu, aku yang akan lunasi. Mulai sekarang tak ada hutang. Jika hubungan ini dari awal hanya permainan, aku bisa membenci tanpa ragu. Tapi nyatanya, dusta itu menyimpan ketulusan. Ketulusannya menjerumuskanku. Hingga kehilangan ibu selamanya. Kini, kita sudah impas. Cheng Yue, lihat, dia tetap peduli. Uang yang dihabiskan untukmu, bahkan saat kulempar ke tempat kotor sekalipun, masih dipungutnya. Tak ada harga diri, maupun keberanian. Uang di kartu ini, hasil Jerry Paya, aku dan ibuku, bersih sempurna. Jauhkan kata-katamu darinya. Ini bukan sekadar uang. Tapi juga ketulusan. Dia dan ibunya. Baiklah. Tak akan kubicara lagi. Aigreku pergi, Cheng Gigreku. Kembali ke rumahmu yang sesungguhnya. Ayo. Chen Xuyen brengsek. Tak bisakah kau menghibur kuku? Masih tak mau menghiburku? Apa yang kamu lakukan?
Tuan Chen. Proses pelunasan pinjaman Anda sudah selesai kami proses. Ada lagi yang perlu Kami bantu? Tolong donasikan semua uang di kartu ini. K. Sekolah Dasar Hope. Semuanya? Ya. Ini uang yang penuh dengan cinta tulusku dan ibuku. Harus digunakan untuk tempat yang benar-benar membutuhkan. Aku juga akan melakukan hal yang lebih bermakna. Boleh tahu, apa rencana Bapak? Sudah aku daftar, jadi relawan pengajar di daerah terpencil. Ada apa? YQ. Bertengkar dengan Xiao Chen? Cuma mengujinya sebentar. Dia malah ngambek. Aku sudah memberinya kesempatan. Dia tetap tak membalas. Dulu apapun yang terjadi, selalu langsung dibalas. 3 tahun ini, ayah dan ibu sudah perhatikan. Xiao Chen bukan tipe orang bermaksud jahat. Apalagi waktu ibunya sedang sakit parah, kau ambil uang pengobatannya. Siapa yang tak marah? Bo, Dengarkan ibu, pergi minta maaf ke Xiao Chen, lalu jujur soal identitasmu. Nanti ibu dan ayah pilih hari baik untuk pernikahan kalian. tapi aku sungguh minta maaf padanya. Bodohnya, kenapa tidak minta tolong temannya Xiao Chen? Xiao Wang, aku kakak iparmu. Bisa bantu aku? Bisak. Aku akan meninggalkan kota ini. Chen, sore ini kamu free? Ayo kumpul bareng. Ada kejutan. Kejutan apa? Datang saja nanti. Alamat sudah dikirim. Baiklah. Anggap saja perpisahan. Gimana? Sudah siap? Kakak, perlu aku panggil orang untuk bikin suasana? Oke, ajak semua teman. Siap. Chen, di sini. Kak Chen, kenapa datang sendirian? Di mana pacarmu? Kak Chen, Apa kak bertengkar dengan istri kak? Jangan marah ya, aku ikut campur. Beberapa hari lalu, aku lihat istri kak. naik Mercedes Maybach milik orang lain. Kak harus lebih hati-hati. Aku dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Aku datang hari ini untuk pamit pada kalian semua. Hari ini aku ingin berbagi dengan kalian. Masih marah sama aku, mengabaikanku. Nanti kalau kau tidak berani menerima lamaranku, kau akan kebuat sengsara. Bukanya kita sudah putu. Dan tak ada hutang piutang. Mazi kari beration bua apa? Sis, Kenapa tidak ikut kak Chen? Sis, kapan nikah dengan Kak Chen? Ayo minum. Action, Salam Kino, permohonan mengajar. Di desa terpencil sudah disetujui. Tolong tanda tangan langsung. Mau dikirim kemana? Tolong antar ke ruang 99 Cafe Ueno. Kak Chen. Saat melamarnya nanti, haruskah berlutut satu kaki? Kak Chen. Apa akhir-akhir ini ada masalah dengan SIS? Mulai sekarang, jangan panggil dia begitu. Hubungan kami sudah putus. Dan selesai sudah. Aku datang hari ini untuk berpamitan. Kak Chen. Kau bercanda ya? Hari ini Chen Gu. Xin, hari ini aku akan. Aku tidak bercanda. Aku sudah daftar mengajar di daerah terpencil. Surat pengangkatannya akan segera datang.
Apa katamu? Kak Chen, Ini kan baik-baik saja. Kenapa mau pergi ke daerah terpencil? Ayah, Kak Chen, apa yang terjadi? Chen Suyin. Kau mau mengajar di daerah terpencil. Kenapa tidak berdiskusi denganku? Bukannya kau ingin menikahiku? Kalau kau pergi, aku bagaimana? Aku tak mungkin ikut ke tempat terpencil seperti itu. Kak Chen, jangan gegabah. SES hari ini sudah rencana. Hijab. Harus diisi hal bermakna. Sud à la chaîne Xuyang. Perantila Berpura Pura. Chanju. Orang Lintak Kinaldia. Kau harusnya mengerti. Pagi tadi sudah bilang putus total. Dan selesai urusan. Sekarang main drama. Gaya tarikulur. Bukan cuma untuk dapat simpati dan perhatianmu, mempermainkan Jing Yue. Azikia, seru tidak? Chen Suyin, kau keterlaluan. Kira aku ini apa? Aku malah merasa bersalah, ingin menebus kesalahan. Siapa Chen Suyan? Aku. Ini surat pengangkatan untuk mengajar di daerah terpencil. Tolong tanda tangan. Terima kasih. Kak Chen, Benar mau pergi mengajar ke daerah terpencil? Tak Kuzanka. Kau sampai segitunya. Demi dapat simpati Jing Yue. Beruza Kerabejini. Bahkan beli surat palsu. Kau kirim barang palsu begini? Chen Suyin, kenapa kau berubah jadi begini? Sungguh keterlaluan. YQYQ. Jean Gomara. Tak perlu buang tenaga. Untuk orang seperti dia. Sama sekali tak layak. Chen Suyin, kalau kau tak mau minta maaf, aku takkan memaafkan. Kalau paham situasi. Joila Chanju Dariku. Maaf sudah. Merusak suasana. Masih ada barang belum dirapikan. Aku pamit dulu. Kak Chen, Chen Suyan si brengsek ini, bikin darah tinggi. Ye, bukannya kau sudah bicara jujur, ada masalah apa lagi? Bo, Suyin dia. Katanya Xiao Chen mau pindah, tapi tak kasih tahu kemana. Malah bilang mau mengajar di pelosok. Ye, bukan ibu mau omelin. Kau hanya fokus pada sakit hati. Pernahkah kau berpikir, bagaimana jika Xiao Chen beneran mau mengajar di pelosok? Tak mungkin, dia sangat mencintai. Mana mungkin tega tinggalkan aku sendirian ke pelosok. Tak boleh, aku harus tanya langsung. Suyin, mau kemana bawa koper? Koper ini rusak. Mau ku buang. Baik, pulang cepat ya. Ada hal penting ingin ku bicarakan. Bang, ke bandara. Tolong cepat sedikit. Lagi normal-normal saja. Kenapa tempel kertas putih? Nona, lihatlah keluarga kalian, semua dalam kondisi sehat. Kertas putih di pintu ini. Apa karena keluarga kalian sedang ada kematian? Suyin, bukannya mau buang sampah, kok belum kembali? Kamu pergi kemana? Kenapa perabotan di rumah? Dipikirkan penyusup debut? Lalu kertas putih di pintu, arti apa itu? Katanya,
Pasang kertas putih artinya ada yang meninggal. Ayah. Siapa yang? Para penumpang yang terhormat. Pesawat kami akan segera lepas landas. Silakan kencangkan sabuk pengaman, tutup meja makan, tegakkan sandaran kursi, matikan perangkat elektronik. Pastikan bagasi sudah terikat. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi? Chen Suyin, angkat teleponnya dong. Su Cheng, Apakah kamu ingin balikan? Atau teringat ibuku? Semuanya sudah terlambat. Ada hal-hal yang terlewat. Tak bisa diperbaiki selamanya. Suyin, sebenarnya kamu ngapain sih? Kenapa nggak angkat telepon? SMS juga nggak dibalas. Benar. Aku bisa tanya Ibu Suyan. Pasti tahu dia pergi kemana. Lihat, di sini. Permisai, tolong cek kamar Linkin. Di ruang mana? Apa hubunganmu dengan Linkin? Aku calon menantunya. Mau menjenguk. Kamu belum tahu? Linkin gak bisa operasi. Beberapa hari lalu berhenti berobat. Saat sadar, sudah terlambat. APA? Nggak mungkin. Dokter bilang kalau dia operasi, penyakitnya bisa sembuh. Kenapa dia berhenti berobat? Kalau nggak ada urusan minggir. Banyak yang antri nih. Iya nih. Ada kejadian sebesar ini. Kenapa Suyan nggak kasih tahu aku? Sayang, kenapa diam saja? Yuan, harus dipakai untuk ibu. Cuma mau lihat kesungguhanmu. Tapi kamu langsung memilih. Chen Suyin, aku salah menilai kamu. Itu uang untuk operasi darurat ibuku. Tolong kembalikan uangnya. Bisakah kau selamatkan ibuku dulu, Su Chengyu? Suyin, kamu pergi diam-diam. Apa maksudmu menyalahkan semua ini padaku? Tidak. Aku harus cari kejelasan. Kusuruh kamu pantau pergerakan Suyan. Kenapa kamu bohong? Kapan aku bohong? Ya. Kamu tahu tidak? Foto yang kamu kirim bukan foto operasi sukses, tapi foto jenazah yang dibawa ke kamar mayat. Benarkah? Maaf Changju. Aku cuma suruh orang lain urus ini. Mungkin dia juga tidak paham situasi. Lagi pula, waktu itu kita sedang liburan di luar negeri. Aku pun kewalahan. Mungkin dia s'engagea menyembunyikan kabar ini supaya kamu merasa bersalah. Seperti kondisimu sekarang ini. Sudah begini, masih mau fitnah dia? Aku memfitnah? Dia licik dan penuh akal, pandai menghitung. Dia tidak layak untuk jangan keras kepala lagi. Rupanya selama ini, kamu memandang Suyan rendah. Selalu meremehkannya. Ya. Memang kenapa? Jadi sejak awal, niatmu tidak baik. Saat aku mau menikah, kau suruh tunggu. Saat ibu sakit, kau suruh aku pura-pura, ujik Suyan. Kau sengaja ingin memisahkan kami. Kuberai tahu. Tidak mungkin. Kemanapun Suyan pergi, akan kutemukan dia. Hello Xia Wang. Kamu ada waktu? Aku perlu bicara penting.
Kak, aku juga mau cari kakak. Kakak di mana? Aku datang sekarang. Aku di toko bunga lantai B1. Oak. Kak, ini cincin berlian ketinggalan. Kubawa untukmu. Sian, hari ini aku akan. Aku tidak bercanda. Aku sudah mendaftar, mengajar di daerah terpencil. Suratnya akan segera datang. Apa katamu? Kak, ada perlu aber. Xian pergi diam-diam. Katanya mau mengajar di pedalaman. Kamu tahu lokasi pastinya? Kamu saja tidak tahu. Kakang, Chin kemana? Mana mungkin aku tahu. Terima kasih ya, Xia Wang. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Prologue. Kamu di mana sebenarnya? Cahaya bulan terang di depan ranjang. Seperti embun beku di tanah. Menenjara memandang bulan. Menunduk rindu kampung halaman. Narasi. Kamu sebenarnya pergi kemana? Narasi. YQ. Kenapa kamu minum sebanyak ini lagi? Bo, aku rindu Suyan. Kenapa dia tidak menginginkanku lagi? Aduh. Saat Xiao Chen ada di sisimu, kamu tidak tahu bagaimana menghargai. Selalu menguji ketulusan orang lain. Selalu menguji orang lain. Apakah mata du temps? Sekarang Xiao Chen sudah pergi. Tahu menyesal sekarang, kan? Bo, aku bukannya tidak menghargai. Aku hanya takut bersama denganku karena uang. Aku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Suda, YQ. Jangan menangis. Ibu menemukan Xiao Chen. Beberapa informasi tentang kampung halamannya. Coba lihat. Bo, terima kasih. Aku akan pergi ke kampung halamannya sekarang, mencari pamannya untuk bertanya. Rumah Paman Suyan ada di sini. Permisi, apakah ini rumah Lin Qiang? Nona, Anda mencari siapa? Paman, Anda pamannya Suyan kan? Nama saya Su Chengyu, pacarnya Suyan. Ada APA? Paman, aku datang untuk menanyakan kemana Suyan pergi. Dia bilang akan pergi mengajar di daerah terpencil, tapi pergi tanpa pamit. Aku ingin mencarinya. Baru datang sekarang, sudah terlambat. Sebenarnya aku putri dari grup Sujia, aku sangat kaya. Asalkan Anda bersedia memberi tahuku kemana Suyan pergi, aku bisa memberikan Anda apartemen di pusat kota, seharga 10 juta. Apakah kau pikir aku orang yang mata duitan? Nona, Anda meremehkanku. Dan aku beritahu padamu, uang bukanlah segalanya. Dan juga keponakanku Suyan, sangat benci kebohongan. Pergi. Kellywer. Rumahku tidak menyambutmu. Pergi. Ayah, aku kembali. Kamu putranya Paman Li, sepupu Suyan. Ayah, Suyan adalah sepupuku. Kamu adalah? aku pacarnya Suyan. Aku beri kamu 50 juta. Beritahu aku kemana Suyan pergi. Oak? Oh, ternyata itu kamu. Kau pikir bisa menyuapku? Tidak akan. Keluarga kami jujur dan terbuka. Kami tak butuh uangmu yang tersembunyi. Kau punya uang. Kenapa tak terlihat saat dibutuhkan uang untuk operasi bibiku? Kenapa tak datang melihat? Sekarang datang pamer. CIH. Pergi sana. Maaf.
Maaf. Apa ada kabar tentang Suyan? Nona, Saya hanya menemukan info TN Chen, informasi terbaru. silakan dilihat. Suyan menyumbangkan uang di kartu, semuanya. Keluarga Suyan adalah keluarga yang sangat jujur. Kenapa terus mengujinya? Ada apa? Cheng YQ. Suyan menyumbangkan uang di kartu, semuanya. Dia bilang mau mengajar di daerah terpencil. Tapi tak ada yang tahu kabarnya. Apa menurutmu dia? Tak bisa menerima kabar tentang Bibi yang meninggal? Menyusul Bibi. Pergi bersama. Orang miskin seperti dia, menganggap uang lebih penting dari nyawa. Dia menyumbangkan seluruh tabungannya. Un tu Kamal pasti ingin berbuat baik sebelum meninggal. Kalau menurutku, Cheng YQ. Lupakan Sajadia. kau putri grup Su, sedangkan dia hanya pekerja dari desa. Kalian dari dunia yang berbeda. Lupakan Dia. Bersama denganku saja. Xiao Kanfen, apa yang kau bicarakan? Apa aku salah bicara? Orang seperti Chen Suyan beruntung bisa kuliah, lalu tinggal di sini setelah lulus. Bekerja di kota metropolitan. Merasa mengubah nasib. Padahal, sebenarnya hanya menghindari asal-usulnya. Meski berusaha seumur hidup, dia takkan bisa mengejar Awal kita. di kota ini. Bahkan jika kau melempar batu, setidaknya ada 8 atau 10 orang seperti dia. Apa yang kau sukai dari dia? Cheng YQ. Chen Suyan tak pantas untuk. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Tenang saja, Aku. Pasti takkan peduli. kau pernah punya hubungan dengannya. Lagipula. Siapa yang tak pernah bermain-main? Nanti saatnya tiba, kita akan menjodohkan keluarga. Bagaimana menurutmu? Kau tak bisa dinalar. Hanya karena ucapan entengmu itu? Jadi kau menyangkal Suyan? Menyangkal hasil kerja keras orang lain? Xiao Kanfeng, kau tidak pantas. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal, wajah aslimu? Kau menyuruhku berbohong pada Suyan. Bukan untuk membuatnya merasa khawatir. Tapi membuatnya berpikir. Aku tidak terobsesi padanya. Ini semua adalah taktik adu domba. Cheng YQ. Katakan apapun yang kau mau. Aku anggap saja kau sedang tidak enak badan. Aku akan membiarkanmu kali ini. Aku pergi ke toilet sebentar. Aku harap saat aku kembali, kau akan berubah pikiran. Bagaimana? Sudah menghadapi Nona Su? Jangan-jangan sudah tidur bersama? Kami mini urumu menghasut. Ide mereka bagus, kan? Berhasil. Jangan lupakan keuntungan kami. Apa maksudmu? Yang terpenting hari ini adalah Xiao Chunfeng yang berulang tahun. Tidak ada yang boleh mengganggu. Mari minum. Ayo. Cheers. Selamat ulang tahun. Cheng YQ. Pacarmu menelepon tadi. Apa aku mengganggumu? Tuan Muda Xiao tidak mengganggu. Kurasa dialah yang mengganggu. Nona Su benar. Dia pantas diabaikan. Orang yudik. Berani membuat Nona Su marah. Benar, ibunya itu pantas dirawat oleh Nona Su, punya keberuntungan itu. Oke. Silakan potong kue yang berulang tahun. Cheng YQ. Sudah dipikirkan matang-matang? Apa maksudmu? Aku pikir apa?
Jadi Suyan tahu identitasku? Melalui kau? Aku sudah berencana mengakui identitasku pada Suyan. Tapi jika kau melakukan ini, hanya akan membuatnya salah paham padaku. Hari itu, melalui mikrofon. Aku jelas mendengar musik duka. Kenapa aku tidak memperhatikannya? Su Chengyue, bisakah kamu datang sebentar, Ebiku? Sudah kubilang, tidak mau ya tidak mau. Aku sedang bekerja. Meski Xiao Tsunfeng temanku. Tapi hutang padanya harus segera dibayar. Karena kamu hanya mau bantu ibumu pinjam uang, tidak mau membantuku, maka aku harus berusaha sendiri. Ayo, lanjut minum. Jangan naif. Sebelum ini, dia sudah tahu identitasmu. Maksudmu? Kamu belum tahu, kan? Setahun lalu, saat aku mengajakmu ke klub, Chen Suyan ada di sana, bekerja paruh waktu sebagai pelayan. Saat dia mengantar minuman, dia melihatmu. Cheng Yu. Kenapa dia di sini? Saat itu, Suyan yang menuangkan minuman. Kamu sengaja? Terbukti. Chen Suyan memang punya maksud tersembunyi. Coba kamu pikir sendiri, bukankah setelah hari itu, dia semakin baik padamu? Hanya saja dia tidak menyangka. Ibunya itu tidak punya keberuntungan, belum sempat melihatnya menikahimu sebagai putri keluarga kaya. Dia meninggal. Sekarang di hatinya, mungkin sedikit terpukul. Atau mungkin menyalahkanmu karena terlambat mengaku. Makanya masalah ini jadi seperti ini, dan membuat keributan seperti ini. Diam. Suyan bukan orang seperti yang kau pikirkan. Dia jauh lebih jujur darimu. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mengambil gaji Suyan. Seharusnya aku tidak membiarkannya bekerja 3 pekerjaan. Jika Suyan tidak bekerja 3 pekerjaan, dia tidak akan menjadi pelayan di klub. Dia tidak akan melihat. Shu Shangju. Cukup. Apa bagusnya Chen Suyan, hingga membuatmu begitu terikat padanya? Apa aku tidak pantas untukmu? Suyan lebih baik darimu dalam segala hal. Jangan kira aku tidak tahu tujuanmu. Pergi dari sini. Baik. Hari ini aku tidak akan mempermasalahkan, tapi kamu harus sadar. Menikah denganku hanya akan menguntungkan keluarga Su. Tidak ada ruginya. Apa saat bibi sakit, Pak? Jika aku tidak berbohong, kamu tidak akan pergi? Dulu, melihatku berbohong dan miskin. Apakah kamu merasa jijik padaku? Berita tentang nona muda telah tiba. Berita tentang Tuan Chen telah tiba. Aku baru saja menemukan di situs web. Tuan Chen mengajukan permohonan untuk mengajar di desa bernama Desa Dongjiang. Jaraknya 1,000 km. Segera pesankan tiket pesawat untukku. Aku akan pergi mencarinya. Baik. Guru, ini air minum. Terima kasih, teman Liang. Guru, apakah Anda punya istri? Bagaimana jika bibiku menjadi istrimu? Dia seorang mahasiswi. Masih kecil tapi licik. Pergi kerjakan pekerjaan rumahmu. Chen Suyan. Anda guru sukarelawan dari desa Dongjiang, Chen Suyan kan? Betul, itu saya. Ya,
Anda siapa? Guru Chen, Ini Tuan Qin dari grup Qinshi Haicheng. Hari ini kami datang menjemput anak itu. Liang, muridmu, dari keluarga Nyonya Qin, anak yang hilang 5 tahun lalu. Guru Chen, ini dokumen buktinya. Jadi, keluarga Liang, tenang saja, orang tua angkat adikku, sudah setuju. Dan juga, saya juga akan membayar mereka sejumlah biaya ucapan terima kasih. Karena keluarga anak tidak keberatan, maka bawalah anak itu pergi. Saya tidak mau pergi. Guru Chen, saya tidak mau pergi kemanapun, jangan usir saya. Guru tidak mengusirmu. Guru menyuruhmu pulang. Dengarkan. Saya tidak mau, saya mau Guru Chen, saya mau teman-teman, saya tidak mau pulang dengan mereka. Xiao Yang, bagaimana jika kakak membawa Guru Chen dan teman-temanmu ke kota? Apakah kamu mau pulang dengan kakak? Benarkah? Tentu saja benar. Baik. Kembali dan kerjakan PR dulu. Nyonya Qin. Anda ingin membawa anak itu kembali, saya mendukung. TAPI, Anda tidak bisa mencapai tujuan Anda. Jangan menipu anak itu. Guru Chen. Saya tidak menipu anak itu. Saya benar-benar berencana untuk mengundang Anda dan anak-anak desa pergi ke Haicheng bersama. Guru Chen, lihat, ini formulir yang saya urus setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua anak untuk pindah sekolah. Biaya sekolah anak-anak ini, selanjutnya, semuanya akan saya tanggung, sampai mereka lulus kuliah. Nyonya Qin, maaf. Tidak apa juga, anak-anak sangat pintar. Pergi ke kota, juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tidak apa Guru Chen, saya tahu Anda bertanggung jawab untuk anak-anak. Hanya saja tidak, Guru Chen, bersedia bertanggung jawab sampai akhir atau tidak. Apa maksudnya? Anak-anak ini tidak mau berpisah denganmu. Saya berpikir untuk membawamu dan anak-anak desa ke kota bersama. Guru Chen, sebelum saya datang, saya sudah menyelidiki latar belakang Anda. Saya juga tahu apa yang Anda alami. Tapi saya kagum dan jijik. Saya kagum Anda setelah mengalami kemunduran besar, masih bisa melakukan hal yang bermakna seperti ini. Tapi tindakan melarikan diri dari kenyataan, agak seperti pengecut. Anda benar. Saya memang pengecut. Chen, aku tidak bermaksud merendahkanmu. Aku hanya ingin kau bangkit kembali. Ibumu di surga, pasti tidak ingin kau seperti ini. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Ikut aku kembali ke Haicheng. Nanti kau juga akan tahu. Baik. Aku ikut dengan... Suyin, jangan setujui dia. Suyan, akhirnya aku menemukanmu. Aku tidak sengaja membohongi. Juga tidak sengaja tidak datang ke pemakaman ibumu. Hari itu, Xiao Chunfeng mematikan ponselku. Diam-diam. Aku. Murid-muridku sedang mengerjakan tugas. Jangan berisik. Suyin. Aku tidak akan mengganggu muridmu. Tapi, mohon jangan usir aku. Suyan, ayo menikah. Aku tidak ingin kau membelikan rumah atau mobil. Aku juga tidak butuh mas kawin. Biarkan aku menikah denganmu saja. Pergi saja. Kembalilah ke dunia. Kita sudah tidak mungkin lagi. Tidak bisa. Suyan, aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Sin, ayo kembali seperti dulu. Nona Su. Tidak peduli seberapa menyesalnya kau sekarang. Chen sudah mengatakan semuanya dengan jelas. Mohon jaga harga dirimu. Jangan terus mengejar. Urusan aku dan Suyan, bukan urusanmu. Sin, apakah karena dia
Kau tidak mau menikah denganku? Biar aku yang menjawab untuk Chen. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Xian. Kau sangat mencintaku. Kau pasti sengaja membuatku kesal, benar kan? Penting kah? Penting. Xian. Aku takkan biarkan siapapun merebutmu. Bukankah kau ingin mengajar di sini? Aku akan segera menyuruh orang membawakan barang-barangku. Aku akan menemanimu di sini, menemanimu selamanya. Aku akan segera kembali membawa barang. Aku akan menemanimu di sini. Tunggu aku. Tuan Qin. Kapan kita pergi ke Haicheng? Kapan saja. Baik. Aku akan pamit pada anak-anak dan orang tua, lalu segera berangkat. Aku menunggumu. Xian. Karena kau suka mengajar di sini, aku akan menyuruh orang untuk merombak tempat ini. Agar, kita bisa selamanya mengajar di sini. Kau benar-benar melupakan hubungan ini? Kurasa aku bisa melupakannya. Xian. Anda mencari Chen Laoshi? Chen Laoshi sudah pergi dengan Qin Zong. Suyan sudah pergi. Suyan, apa yang harus kulakukan? Agar kau bisa memaafkanku? Kembali padaku. Qinzong. Sekarang, bisakah kau memberitahuku apa yang perlu kulakukan? Grup Qinshi Haicheng kami berencana menginvestasikan 10 miliar. Secara resmi mendirikan dana, pendidikan pengentasan kemiskinan dan bintang masa depan. Saya ingin mempekerjakanmu secara resmi sebagai penanggung jawab dana ini. Dengan gaji tahunan juta. Aku? Benar. Kau tahan godaan uang, pandangan lurus dan bertanggung jawab. Jadi, penanggung jawab proyek ini haruslah dirimu. Dan apa? Sejujurnya, saya sudah bertemu banyak orang. Kau adalah yang paling istimewa yang pernah kutemui. Saya sangat mengagumimu. Semoga kau tidak mengecewakanku. Tenang saja, Qinzong. Tidak usah sungkan begitu padaku. Panggil saja Ruosue mulai sekarang. Baiklah. Ruoshua. APA kau puas dengan rumah ini? Kalau puas, sewanya. Rumah ini tidak disewakan. Aku akan membeli rumah ini 2 kali lipat. Ini kontrak pembelian rumah. Tidak masalah, saya jual. Adik kecil, maaf ya. Saya masih punya rumah lain untuk disewakan. Lihat yang lain saja. Hila. Xian, rumah ini menyimpan kenangan kita selama 3 tahun. Aku akan mengembalikannya seperti semula. Lalu pergi ke Haicheng mencarimu. Kau pasti akan sangat senang. Senang bekerja sama. Setelah 10 sekolah ini selesai dibangun, Nanti undang Chen Song dan juga Qin Song. untuk datang dan menggunting pita secara langsung. Tentu. Saya permisi dulu. Oh,
Kerja bagus, Suyan. Minumlah air. Terima kasih. Suyan Lusaida. Acara amal. Setelah itu ada lelang amal. Temani aku ya. Baik, aku cek barang dulu. Oke, sana. Tambah investasi proyek sosial ini. Baik, Nona. Lalu, besok Haicheng, Mengadakan acara amal. Anda diundang. Penyelenggaranya Grup Kin Haicheng. Benarkah? Proyek amal grup Haicheng, tanggung jawab Suyan. Dia mengendengku. Pasti mau baikan denganku. Pesan tiket ke Haicheng sekarang. Baik. Suyan, kita akan segera bertemu. Xiao Kunfen, kenapa kau ada di sini? Tentu saja aku diundang untuk acara amal ini. Kau juga, Gon? Jadilah pendampingku. Jangan sentuh aku. Aku heran. Kenapa acara mengundang orang sepertimu mengatasnamakan untuk mencari untung? Kakap, Cheng Yu. Kau hanya karena Chen Suyan jadi berprasangka padaku. Dia berdonasi dan jadi guru sukarela. Itu mulia, aku beramal sambil mencari uang. As-tu jadis au Rantak Tahumalu? Suyan berdonasi dan jadi guru, tanpa imbalan. Dia jauh lebih baik darimu. Tidak. Itu karena dia tak becus. Kobelom Tahu. Quand? Di lelang setelah acara ini, siapa yang menawar barang terbanyak, dapat proyek amal grup Kin. Kalau diatur sedikit, keuntungan besar ada di tangan. Saat itu aku kaya dan terkenal. Asal kau setuju menikah denganku, aku bisa bagikan keuntungan. Jangan harap aku bayarkan. Jangan sentuh hasil kerja Suyan. Suyan. Terobsesi pada Chen Suyan. Ya, dia mungkin di pelosok gunung. Sekarang, Mana mungkin dia ada di acara amal? Suyan itu kau? Shen Shuyan, Kenapa kau di sini? Suyan. Suyan. Benar-benar kau. Shen Shuyan, kenapa kau ada di sini? Bukan urusanmu. Dia bukan siapa-siapa. Dia pantai ikut. Acara amal ini? Bukankah kau mendonasikan tabungan ke daerah pegunungan? Jadi guru Sukarola, Kenapa? Sekarang menyesal? Berpakaian seperti Untuk balikan dengan Cheng Yu? Cheng Yigreku. Sekarang lihat jelas wajah aslinya, kan? Dia orang Yang Tak Tahumalu. Siapa bilang aku mau balikan? Oh. Sok punya harga diri. Tidak mau balikan dengan Cheng Yu? Mungkinkah? Kau mengandalkan apa? Pernah berdonasi? Pernah mengajar di daerah terpencil? Menyusup ke pesta hari ini? Untuk mencari nama baik? Mencari masa depan? Tidak masuk akal. Diam kau. Suyan tidak seperti yang kau pikirkan. Dia tidak serenda itu. Suyan. Tunggu aku. Tunggu saja sampai aku terhubung dengan kalian akan menyesal. Ya, ada banyak tokoh penting di pesta ini. Tuankin, Kantik sekali hari ini. Lain kali kita pergi bersama. Suyan. Tunggu aku. Ada apa di sana? Nona Siu. Ini tempat tolong jaga sikapmu. Biarkan aku mengikutimu saja. Aku janji akan menuruti. Suyan. Kenapa datang selambat ini? Maaf ya, Nona Su. Pendamping Suyan hari ini adalah aku. Nona Su. Maaf ya. Pendamping Suyan hari ini adalah saya. Suyan. Kamu masih marah padaku kan? Kamu tidak serius ingin dia jadi pendampingmu. Aku mengerti. Pasti kau sedang mengujiku. Seperti dulu aku mengujimu. Nona Su. Sekarang boleh kita pergi? Suyan. Kumohon beri aku waktu. Aku pasti lalui ujian ini. Kau benar-benar mengujinya? Aku dan dia sudah berakhir. Mana ada ujian?
Siakerlah. Ayo pergi. Terima kasih hadirin sekalian atas kehadiran di acara amal ini. Silakan mengambil tempat duduk. Lelang amal segera dimulai. Lelang akhirnya dimulai. Asal aku menang lelang terbanyak di acara ini, pasti menarik perhatian kelompok Qin. Kerjasama dengan Qin pasti bisa diraih. Shu Shangju. Nanti saat proyek Qin berhasil dan aku dapat untung besar, kau pasti akan menyesal. Dan kau, Shen Xuyan. seharusnya kau pergi untuk selamanya. Tidak usah kembali. Aku bisa memaafkanmu. Tapi karena kau berani kembali, bersiaplah hadapi amarah. Kelompok Qin menyelenggarakan lelang amal kali ini. Seluruh hasil lelang akan digunakan untuk membantu pendidikan anak di daerah terpencil, mendukung penyandang disabilitas, dan program bantuan petani. Mari kita berpartisipasi aktif. Sekarang kami persembahkan item lelang pertama. Karya maestro kaligrafi termasyur. Pemandangan alam megah. Harga awal 200.000, kenaikan mini 100.000 per tawaran. Lelang dimulai. 300.000. Berkaritas itu harus dengan uang sungguhan, bukan seperti kau yang menyumbang recehan. Jadi relawan sebentar, lalu cari popularitas. Kalau berani, sumbang semua hartamu. Lalu daftar jadi relawan pengajar. Tidak bisa? Diam. Xuyan. Jangan dengarkan omongannya. Selama tujuannya baik, tidak ada yang lebih mulia. Peseta 8 Tawa 300.000. 400.000. Xuyan. Apakah suka lukisan ini? Akan kubelikan untukmu. Shen Xuyan. Kau sanggup bayar 400.000, berani ikut lelang? Shen Xuyan. Kau mampu bayar 400.000? Berani menawar? Kalau sudah ikut lelang, pasti mampu membayar. Baik. Akan kulihat berapa uang. Aku tawar 1 juta. Katanya kau mampu bayar. Aigreko. Ikuti tawaran. Lukisan ini meski dibuat oleh maestro ternama, maksimal cuma bernilai 500.000. Dianawar 1 juta, Hilya? Sepertinya dua pihak ini saling bersaing. Makin seru. Xiao Kanfet. Apa maksudmu? Aku cuma ikut lelang biasa. Ada masalah? Bukannya kamu mau bantu dia dapatkan lukisan ini? Kalau gitu naikin harganya dong. Kamu. Tampaknya Bapak Xiao sangat antusias dengan amal. Atas nama anak-anak pegunungan, terima kasih pada Bapak Xiao atas kedermawanannya. Apa maksudmu? Hadirin sekalian, Bapak Xiao penawar tertinggi. Kok belum ditutup lelangnya? 1 juta, laku, terima kasih Tuan Xiao. Atas kontribusi untuk Bagus. Berani-beraninya menjebak aku. Lelang amal ini bukan main-main. Sudah kuduga. Xuyan tetap peduli padaku. Selanjutnya kita tampilkan barang lelang kedua. Karya master warisan budaya, dibuat selama 3 tahun, dikerjakan dengan teliti, perlengkapan kaligrafi mewah. Harga awal 200.000. Jangan senang dulu. 100 juta saja, apalagi 10 juta. Aku sanggup bayar. Nanti kalau sudah, aku kerjasama dengan grup Qin. Uang yang dikeluarkan hari ini, akan kubalas berlipat ganda. Aku tawar 1 juta. Maaf ya, aku nawar 1 juta lagi. Untuk proyek filantropi grup Qin, harus jadi milikku. Apa yang kubicarakan tadi? Mazi berlaku. Aku takkan biarkan kamu mengambil untung dari amal grup Qin. Aku mau menyalakan lampion langit. Nonaksu. Maksudmu, item ini mau kamu lampu langiti? Bukan cuma barang ini, tapi semua item berikutnya. Semua akan kualangitkan. Lampu langit. Nona Su mau pasang lampion langit. Belum pernah lihat orang selebaran ini, kaya banget sih. Nona Su benar-benar royal. Semua dit lampion longiti. Un tuc memboron semua ite marini. Pasti butuh minimal 100 juta. Bagi Nona Su,
100 juta itu receh. Kuma, don't resan. Yang jadi pertanyaan, orang yang berani lawan Nona Su, itu berani tidak? Berani nggak sih? Noir, 100 juta? Xiao Kanfen. Kalau ingatanku benar, arus kas grup Xiao totalnya cuma 30 juta kan? Su Shangju, kamu sengaja cari masalah ya? Xiao Kanfen. Seng. Likuiditas grup Xiao totalnya cuma 30 juta kan? Shu Shangju, Kamu nikad melawangku. ya quand? Emang kenapa kalau iya? Aku takkan membiarkanmu hancurkan jerih payah Suyan. Lagipula, ikut suami, apapun keadaannya, sudah takdir harus diikut. Karena Suyan suka, Piremo. Aku akan temani dia, membangun dunia filantrop. Baik. Tunggu saja nasib kalian. Tuan Xiao. Jangan lupa beer item pertama. Yang 1 juta itu ya. Ha. 1 juta. Xin. Apakah ini bisa dianggap melewati satu ujian? Nona Su. Kamu mau beramal, aku tidak melarang. Tapi semua itu tak ada hubungannya denganku. Aku tak ingin mengujimu. Juga takkan mengujimu. Ruwashua. Ayo kita Mengapa Suyan masih memperlakukanku seperti ini? Nona Xu. Apakah Anda mau bayar pakai kartu atau transfer langsung? Besok akan kusuruh perusahaan transfer ke sini. Xiao Kanfen. Kalau bukan karena kamu, Suyan takkan memperlakukanku seperti ini. Aku sudah lama menikah dengan Suyan. Aku takkan membiarkanmu lolos. Ambil rekaman CCTV dari kantorku beberapa hari lalu. Lalu kirim ke semua karyawan. Xiao Kanfen. Aku akan membuatnya bangkrut total. Ditinggalkan semua orang. Suyan. Apa kau benar-benar tak punya perasaan pada Su Chengyue? Kenapa kau bertanya seperti itu? Kamu hanya perlu jawab iya atau tidak. Dulu memang aku sangat mencintainya. Kira, sewa rumah murah dulu. Nanti setelah cukup uang muka, pasti beli rumah di komplek yang ada lift. Takkan kubiarkanmu jalan lagi. Jangan bohong padaku. Ketangga kau beli rumah untuk naika. Tapi sejak kejadian itu, aku tak lagi cinta atau benci padanya. Kalau aku jadi pacarmu dan menikahimu, bagaimana pendapat? APA. Kau tidak salah dengar. Aku sungguh ingin menjalin hubungan dan membangun keluarga dengan Bukan Ruoxio. Jangan bercanda. Suyan. Aku tidak bercanda. Aku serius. 10 tahun lalu. Kalau bukan karena kau menyelamatkanku dari preman, hidupku sudah hancur. 10 tahun lalu. Kalian ngapain? Kau pikir kami mau apa? Kalau kalian terus begini, aku akan berteriak. Coba teriak, dia mau teriak. Teriak sekeras apapun, takkan ada yang datang menolongmu. Berhenti. Wah, anak muda. Kau mau jadi pahlawan? Tolong aku. Di siang bolong, 3 pria dewasa mengganggu seorang gadis. Memang kami ganggu. Aku sudah lapor polisi. Cepat minggat. Lapor polisi, cepat pergi. Tidak APA. Mereka semua sudah kabur ketakutan. Lain kali pulang lewat jalan besar, lebih aman. Terima kasih ya. Nama saya Pa. Aku pasti akan membalas budimu. Tidak apa-apa, sebaiknya kamu segera pulang. Aku juga harus pergi. Aku pasti akan membalas budimu. Oh, ternyata waktu itu kamu ya? Ayah, sejak saat itu,
Aku mulai menyukaimu. Jadi, jangan tolak aku ya. Suyan. Tunggu aku pasti akan memberimu jawaban. Kenapa semua mitra kerja memutus kontrak dengan kita? Kenapa pinjaman yang belum jatuh tempo harus dilunasi sekarang? PHK Xiao, katanya dari ini semua perintah Kilo Agaksu. Kalau tidak putus kontrak dengan kita, mereka akan diboiko Kilo Agaksu. Shu Shangju ini, dia mau menghancurkan hidupku ya? Bos ini brengsek. Ribut apa lagi? Bos ini benar-benar brengsek, kalau bukan karena kami yang bekerja keras, mana mungkin dia bisa hidup mewah begini? Betul, kalau dia bukan anak orang kaya. Mungkin lebih buruk dari kita. Diam semua. Aku bayar kalian untuk bekerja untukku. Bukan un tuc membrontak. Ada yang salah dengan ucapanku, orang seperti Chen Suyan. Dengan keberuntungan masuk universitas. Lalu kerja di kota megah. Setelah lulus. Sok sukses mengubah nasib. Padahal, sebenarnya dia lari. Dari asal-usulnya sendiri. Berkeringat darah seumur hidup pun. Tetap tak bisa sentuh titik awal kita. Di kota ini. Lempar satu bata. Pasti kena 8D 10 orang. Seperti dia. Apa istimewanya dia sampai kamu tergila-gila? Dapat video dari mana? Aku yang kirim ke mereka. Shu Shangju, apa maumu sebenarnya? Kamu buat hubunganku dan Suyan rusak. Pikir aku akan diam saja, hanya dengan menghancurkanmu. Suyan bisa tenang. Dan memaafkanku. PHK Xiao, hari ini kamu harus memberi kami penjelasan. Xiao, berikan. Anda harus memberi kami hari ini sebuah penjelasan. Yaitu, Camille Bekerja dans Gantequin. Tetapi Anda bahkan tidak memiliki rasa hormat dasar kepada kami. Hari ini harus beri kami penjelasan. Kalau tidak, kami berhenti. Kalian melawan. Ya, apa aku salah? Jika bukan karena aku memberi kalian kesempatan kerja, kalian bahkan tidak bisa makan sekarang. Jika tidak mau, pergi saja. Ini terlalu menindas. Tidak kerja ya tidak kerja. Ya, kami berhenti. Sezue indang-indang tenaga kerja. Anda harus membayar gaji kami. Bayar rugi. Bayar rugi. Bayar rugi. Bayar rugi. Bayar rugi. Bayar rugi. Bukankah itu hanya uang? Akan kuberi kalian. Beri mereka uangnya. Biar mereka pergi sekarang. Dari mana Anda punya uang sekarang? Rekening perusahaan dan rekening pribadi Anda. Semuanya telah dibekukan. Semua properti atas nama Anda. Juga telah digadaikan. Bagaimana mungkin? Aku punya banyak uang. Xiao Kunfen, ini semua salahmu sendiri. Jika Anda menyetujui permintaan saya, aku bisa membantumu melewati masa sulit. Jika tidak, Anda tahu apa yang akan dilakukan. Creditor Anda kepada Anda. Permintaan apa? Pertama, untuk apa yang telah Anda katakan, minta maaf kepada mereka. Minta maaf. Baiklah. Aku minta maaf. Maafkan aku, semuanya. Sebelumnya, aku dibutakan. Aku seharusnya tidak menghormati kalian. Aku minta maaf kepada semua orang. Maafkan aku. Maaf. Kalian tenang saja. Perusahaan Xiao Zunfeng akan segera kuakuisis. Pekerjaan kalian akan tetap. Pupar. Terima kasih, Su. Terima kasih. Cheng Yue, aku sudah minta maaf kepada mereka. Kau bisa membantuku sekarang, kan? Kau harus membantuku melakukan sesuatu. Apa? Kau akan tahu nanti. Yue, kau masih ingat pulang? Kau kemana saja selama ini? Boh, aku pergi mencari Suyan. Tidak lama lagi, aku bisa mendapatkan kembali cintanya. Lupakan saja. Akulia Kodan Xuyon. Sepertinya tidak berjodoh. Boh, apa yang kau katakan? Aku dan Suyan adalah pasangan sejati. Tidak berjodoh? Ah. Ya, ibu beritahu yang sebenarnya. Boh, jika kau ingin membujukku, untuk melepaskan Suyan, maka jangan katakan apa. Ibu punya teman lama di Haicheng. Kudengar keluarga Qin akan segera menikahkan Qin Ruosui dengan sebuah pernikahan. Pengantinnya adalah Suyan. Apa katamu? Suyan dan Qin Ruosui akan menikah? Ya, Zhonggan emosi. Ini tidak mungkin. Suyan sedang mengujiku. Bagaimana mungkin dia menikahi orang lain? Boh, aku tidak bisa hidup tanpa Suyan. Dia pasti sedang mengujiku.
Dia tidak mungkin menikahi Qin Ruosue. Sudah lama sekali, Suyan belum berubah pikiran. Sepertinya kau benar-benar membuatnya sedih. Lupacan Saja, YQRQ. Tidak mungkin. Dia sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin menikahi orang lain. Bahkan jika aku harus merebutnya, aku akan merebutnya dari sisi Qin Ruosue dan membawanya kembali. Para tamu undangan, para keluarga dan teman, mari kita sambut dengan tepuk tangan kedatangan pengantin pria dan wanita. Chen Suyan benar-benar beruntung. Dia menikahi Nona Qin. Dia akan langsung makmur sekarang. Kudengar Nona Qin dilecehkan oleh preman saat kecil. Chen Suyan lah yang menyelamatkannya. Sekarang mereka menikah. Ini adalah pasangan yang serasi. Ruoshue. Jika kamu menyesal sekarang, masih ada waktu. Aku berasal dari keluarga miskin. Kau putri orang kaya. Kita tidak sederajat. Pasti akan ada banyak orang yang bergosip. Aku tidak menyesal. Setelah menghabiskan waktu bersama Kareza, kaulah orang yang bisa kupercayai. Silakan menghadap satu sama lain, bergandengan tangan, hati terhubung. Pada saat yang sakral ini, izinkan aku menanyakan sebuah pertanyaan. Tuan Chen Shuyan. Di hadapanmu berdiri, Nona Qin yang anggun dan cantik, lembut dan bijaksana. Apakah kau bersedia menikahinya? Aku bersedia. Aku tidak bersedia. Suyan, aku tidak bersedia. Kau tidak bisa menikahinya. Siapa orang ini? Di hari bahagia seperti ini, kenapa dia datang memakai gaun pengantin? Sepertinya, dia datang untuk merebut pengantin pria. Suyan. Aku percaya kau bisa menanganinya, benar kan? Tungwaku. Nona Su. Jika kau datang hari ini untuk memberiku selamat, aku menyambutmu. Jika tidak, silakan pergi. Shuyan, katakan padaku. Semua ini tidak benar. Ini kenyataan. Kita sudah berakhir. Jangan Suyan, pengantinmu hanya bisa aku. Mari kita bicara di luar, jangan menghalangi pernikahanku. Kaca yang pecah sulit disatukan, air yang tumpah tak bisa diambil kembali. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Pergilah. Tidak mungkin. Suyan, kita pernah saling mencintai. Kita pasti bisa kembali seperti dulu. Aku sudah membeli kembali rumah kita dulu. Dan menjembalikannya seperti semula. Dulu aku tidak mengerti. Aku percaya fitnah Xiao Chunfeng. Itu sebabnya aku bersikap begitu pada. Aku membawa Xiao Chunfeng untuk minta maaf. Suyan, maafkan aku, oke? Xiao Chunfeng, kemari kau. Shen Xuyan. Accueilli comme nom. Hari ini aku minta maaf secara resmi. Dulu Yang Mangazu Cheng YQ. Maf Kandia. Aku tidak butuh maaf. Dan aku juga tak akan memaafkannya. Kenapa? Ibumu dulu, bukankah selalu berharap kita bisa menikah? Kenapa kau tak mau memaafkanku? Kau tahu kenapa ibuku mengakhiri hidupnya? Hari itu, kau mengambil semua tabungan setelah memindahkannya. Aku tahu kau berbohong. Aku sangat marah saat itu, memukul tanganku ke dinding. Melukai tanganku sendiri. Uang itu seharusnya untuk menyelamatkan ibuku. Aku hanya ingin sikapmu saja. Tak kesangka kau tak ragu sama sekali. Chen Suyan, aku sungguh salah menilaimu. Su Chengyu. Ibu. Tenang saja, meskipun aku harus meminjam. Aku pasti akan mengumpulkan biaya operasi.
Shuyan, Ibu. Tidak akan menghambatmu. Pada hari itu, dalam perjalanan meminjam uang, ibuku memilih mengakhiri hidupnya. Dia tak ingin membebaniku. Itulah kenapa aku sangat menderita. Ini semua salahku. Shuyan, aku salah. Aku takkan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Juga tak bisa. Denganmu yang secara tak langsung menyebabkan semua ini. Kau mengerti? Aku tak tahu akan jadi begini. Suyan, aku mohon padamu, beri aku kesempatan untuk menebusnya. Ok? Shen Xuyan, sudahlah. Cheng Yu putri seorang konglomerat. Kapan dia serendah ini? Kapan dia menunduk pada orang lain? Diam kau. Tahukah kamu? Sejak ibuku kehilangan semua tabungannya kepada ayahmu yang penjudi itu, dia tidak pernah merasa aman. Dia tidak pernah merasa aman. Jadi, setelah aku memberikan seluruh tabungan untuk menutupi kecelakaan palsu, dia mencari pekerjaan di desa. Dia mencari pekerjaan di desa. Pekerjaan kasar yang tidak bisa dilakukan anak muda bahkan sehari pun. Kata dokter, penyakit ibu mungkin disebabkan oleh kerja keras. Aku tidak ingin menyalahkanmu. Tapi semua ini memang disebabkan oleh kebohonganmu. Secara tidak langsung. Suyan. Pantas saja kau tidak mau memaafkanku. Apakah kau sanggup membensiku, pukul atau marahi aku? Siu Chengyu, aku tidak ingin membencimu. Aku ingin menganggap semua ini sebagai kesalahpahaman. Tapi bisakah? Kumohon jangan lagi muncul di hadapanku. Tapi aku tidak rela. Kita pernah sangat mencintai. Tahukah kamu, setiap kali aku melihatmu, aku tidak bisa menahan kesedihan. Tidak bisa menahan diri memikirkan ibuku. Lalu, dikelilingi oleh rasa bersalah yang tak tertahankan. Sangat menyakitkan. Sekarang, aku telah menemukan orang yang bisa membalas hatiku. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Apa yang terjadi? Jadi, apakah pernikahan ini akan terjadi? Ruwashiwa. Pernikahan akan dilanjutkan. Tuan Chen Shuyan. Di hadapanmu berdiri Qin yang anggun dan cantik, Nona Qin yang lembut dan bijaksana. Apakah kau bersedia menikahinya? Aku bersedia. Nona Qin Ruwashiwa. Sekarang. Aku bersedia. Aku benar-benar takut, kau tidak akan pernah kembali. Jadi, maafkan aku karena menjawab duluan. Suyan, aku minta maaf padamu. Dan juga pada ibu. Semoga bahagia dalam pernikahanmu. Dosa apa yang dilakukan ini? Menyakiti orang lain dan diri sendiri. Nona Qin, seumur hidupku, mohon bantuannya. Tuan Chen, seumur hidupku, mohon pengertiannya.